Pak, perkenalkan saya Ilham Rashid Adrian dari UPN Veteran Yogyakarta. Saya Hana Evariani, perwakilan dari UNS Surakarta. Kami di sini akan menanyakan tentang beberapa hal berkaitan dengan persiapan new normal. Langsung aja ya Pak. Yang pertama, bagaimana persiapan Dinas Kesehatan dalam menghadapi new normal ini Pak? Ya, Dinas Kesehatan tentunya sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Yang pertama adalah kapan itu dinyatakan new normal. Nah, ini indikator-indikatornya kan justru berkaitan dengan masalah kesehatan. Yang pertama, kita menghitung RT. RT itu adalah indikator reproduksi kasus. Jadi kasus-kasusnya itu ada peningkatan apa tidak dibanding dengan yang kemarin. Angka kita siap untuk melakukan new normal itu kalau RT-nya kurang dari 1, jadi 0, sekian. Itu mengindikasikan bahwa satu kasus dia tidak bisa menularkan ke orang lain karena 0, tapi kalau masih di atas 1 berarti satu kasus masih bisa menulari kasus yang lain. Jadi kita menentukan angka-angka tersebut yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga melihat zonasi. Zona ini ada 15 indikator, di situ banyak sekali. Salah satunya RT tadi itu. Kita bisa melihat suatu wilayah itu dikatakan zona yang merah, zona oranye, atau zona kuning, atau mungkin yang tidak terdampak hijau. Nah, ini kita menentukan itu juga, sehingga dengan dua indikator ini kita bisa menentukan layak enggak tempat tersebut dilakukan kegiatan-kegiatan normal. Jadi itu kita dari Dinas Kesehatan mengkaji itu dulu. Ketika itu sudah dari indikator-indikator itu sudah bagus, kita sampaikan ke Ketua Gugus Tugas. Ini kondisi Kabupaten Klaten dengan kondisi yang RT-nya sudah bagus, zonasi sudah bagus, kita siap untuk normal. Lantas bagaimana kondisi Klaten saat ini Pak? Kayak dari angkanya itu dia naik turunnya gimana? Stabil atau gimana? Ya, memang angka-angka ini fluktuatif. Beberapa minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, angka kita itu pernah 0,8. Kita kan semangat untuk segera bisa melakukan new normal. Tapi ternyata karena sekarang kan di Indonesia ini, di dunia ini kan tidak ada daerah yang tertutup. Jadi mobilitas masyarakat kan tinggi. Angka-angka kita sudah bagus, tapi anggota masyarakat kita ternyata ada yang kerja di kota lain. Dia datang, kemudian sakit, dan ini menularkan ke orang lain, sehingga angkanya kan jadi tinggi lagi, sehingga kita tidak bisa melakukan new normal. Kemudian kalau per hari ini, tanggal 4 Juli kemarin, hari Sabtu kita tutup, kita lakukan evaluasi, angkanya RT-nya 0,49. Kemudian dari zonasinya kita di angka 2,6. Jadi kalau angkanya ini cukup lumayan karena kita termasuk daerah yang zona kuning, yaitu ringan. Ya, gitu. Lalu bagaimana tanggapan Bapak tentang new normal di Klaten? Bisa dikatakan siap atau? Ya, kita kan ada beberapa tadi dari indikator tersebut. Tapi ini kan kita juga baru beberapa hari. Kalau menurut saya perlu kita evaluasi, kita lihat 1 minggu ini, kalau memang penambahan kasusnya tidak ada, kita berani. Karena apa? Karena seperti kita ketahui bersama, secara nasional itu kan angkanya masih cukup tinggi. Setiap hari ada kasus baru lebih dari 1.000. Kemudian kita di Jawa Tengah secara nasional ini juga menjadi penyumbang 5 besar, bahkan kemarin pernah 3 besar. Kemudian muncul klaster-klaster baru, ibu kota provinsi Jawa Tengah, Semarang, itu di sana ada klaster baru. Kalau kemarin yang sempat membuat kasus kita naik itu adalah klaster pasar tradisional. Ya, ini muncul lagi klaster perusahaan, ada 3 titik. Ini salah satunya juga orang Klaten juga kerja di sana, tapi saat ini isolasinya juga di Semarang.
moga-moga saja itu bisa selesai di sana, sehingga tidak, kalau seandainya dia pulang kemudian menyebarkan lagi, ini kan juga kemudian dari sana kita juga perlu melihat kondisi-kondisi new normal yang seperti apa, bidang-bidang apa saja yang perlu dipersiapkan. Bagaimana tanggapan Bapak tentang masyarakat Klaten dalam menghadapi new normal ini? Ya, ini kita perlu mengedukasi sekali lagi. Kadang-kadang new normal itu sebenarnya kita baru mempersiapkan, tapi masyarakat sudah cukup antusias karena dia sudah beberapa bulan tidak di rumah saja dan lain sebagainya, sehingga terjadi semacam rasa euforia, dia keluar, kemudian tidak menggunakan masker dan lain sebagainya. Nah, ini yang tentunya perlu menjadi satu catatan-catatan, sehingga tepat sekali ketika kemarin dari gugus tugas meningkatkan razia untuk pemakaian masker ini, dan kita siap-siap sangat-sangat mendukung. Kenapa? Karena ternyata memang saat ini vaksin dan obat juga belum ditemukan. Masker ini merupakan salah satu kata kuncinya, karena ketika ada dua orang yang satu sakit kemudian ada orang sehat sama-sama tidak menggunakan masker, angka penularan tinggi sekali, bahkan lebih dari 95%. Tapi kalau yang sakit menggunakan masker, orang ini tidak menggunakan masker, mungkin penularan sekitar 70%. Tapi kalau semuanya menggunakan masker, maka penularan itu bisa diturunkan lebih maksimal lagi, mungkin angkanya hanya kurang dari 5%. Nah, ini menjadi satu hal yang perlu kita dukung bersama, bahwa untuk persiapan new normal ini ya masyarakat harus siap-siap untuk melakukan tata kehidupan baru, harus taat, harus menggunakan masker, harus distancing, kemudian cuci tangan, pakai hand sanitizer, ini menjadi kebiasaan hidup sehari-hari. Masih berkaitan sama yang tadi, yang masyarakat mematuhi protokol tadi, kalau misal mereka nggak mematuhi itu ada sanksi tegasnya atau enggak? Sanksi gimana? Ada? Ya, sebenarnya kan yang kita inginkan adalah bagaimana kesadarannya ya. Ya, kalau sanksi memang ada yang dicoba, yaitu dengan KTP-nya diamankan, ditahan dulu, boleh diambil ketika menggunakan masker. Kemudian untuk yang anak-anak sekolah, sudah kita catat namanya, sekolahnya di mana, kita sampaikan ke sekolah. Kemudian nanti juga dilakukan pembinaan, mungkin masuk dalam scoring ya, di dalam sekolah, atau mungkin warga masyarakat ya sambil meningkatkan rasa nasionalisme, mungkin menyanyikan Indonesia Raya atau mengucapkan Pancasila dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk tingkat kasus pelanggaran protokol kesehatan di Klaten ini masih tinggi apa gimana, Pak? Ya, kita mempunyai angka yang belum punya angka yang pasti, tapi kemarin dari hasil razia yang dilakukan oleh teman-teman, baik itu Satpol PP, kemudian dari kerjasama dengan polisi, TNI, kemudian relawan kecamatan, PMI dan lain sebagainya, memang masih menemukan, masih ada yang menggunakan masker, tidak menggunakan masker, dan kita, tapi dari waktu ke waktu mungkin angkanya juga semakin mengecil, harapannya kan seperti itu. Mungkin cukup itu saja, Pak. Itu saja, Pak, pertanyaan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf ya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.